Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Mari kita berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita menghadap Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul di sini Tuhan Yesus. Kami ingin beribadah di sini Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami pada hari ini Tuhan hanya berfokus kepadamu Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Masih bersukacita. Mari kita bangkit berdiri. Salam kiri kanannya, bilang kamu diberkati. Ya. Terima kasih. Masih semangat kan? Oke. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yo yo, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan bukalah hati dan pikiran kami agar hanya tertuju padamu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami dan memerintah hati kami, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Jemaat silakan berdiri. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Pada saat ini kami mau belajar firman, kami mau belajar dari Yesus. Berkati kami, berikan kami pengertian, berikan kami kemampuan, supaya apa yang kami terima hari ini itu menjadi berkat bagi kami. Dan kami mau melakukan firman Allah. Berapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus tutup bungkus kami. Kami menawan setiap pikiran-pikiran yang menentang firman Allah, yang menentang firman Allah, kubu-kubu yang dibangun oleh manusia. Kami sama-sama katakan dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan-pekerjaan itu, pekerjaan setan, dan biarlah roh Allah yang bekerja atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebentar ya. Iya.
Saya senang bisa kembali ke Palangkaraya dengan selamat dan tak kurang satu apapun dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Ya, kalau kita tuh dalam Tuhan luar biasa itu pasti selalu sukacita Bapak Ibu Saudara. Ya, rugi nggak sukacita ya. Bilang kanan kirinya, ayo sukacita. Yuk kita buka di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Iya. Bisa? Pasal 3. Yohanes pasal 3. Di refresh. Bukan. Ini Om, refreshnya di sini. Tuh kan? Oh nggak bisa ya. Saya ke bawah, dia ke atas. Maunya apa ini? Nih buka Yohanes aja, Yohanes. Klik lagi Yohanes. Nah, klik lagi Yohanes. Ya. Oke, pasal 3 ayat 1. Kenapa dia? Oh, di itu. Itu Yohanes 1. Yohanes, itu di Yohanes 2 itu diklik. Itu tuh Yohanes 2 tuh, yang sebelah sana. Bukan. Ini. Nah, klik. Oh, loading. Ya udah kita baca manual aja ya, Bapak Ibu Saudara ya. Yuk kita buka yuk. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Oke, zoomnya nggak di-mute ya. Aman ya? Oi, zoomnya nggak di-mute ya. Aman, oke. Ya. Ya. Percakapan dengan Nikodemus ya. Adalah seorang Farisi yang bernama siapa? Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Wah, di sini Om Nikodemus percaya bahwa Yesus itu datang dari siapa? Datang dari Allah. Yesus itu datang dari Allah, artinya dia mengakui. Hanya ya tidak di depan orang. Nah, jadi dia masih malu ya. Kalau gambaran kita sekarang bagaimana? Ya kan? Ada di sini yang dari ya kalangan lain mengakui bahwa wah, Bapak tuh memang dipakai Tuhan. Nah, tapi dia dari gereja yang tidak mengakui karunia misalnya. Seperti itu gambarannya kira-kira. Ya, dia masih malu mengakuinya di depan orang-orang. Takutnya dia dicibir. Ya, takutnya dia dikucilkan. Nah, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, di sini mulai timbul masalah buat Nikodemus. Ya, Nikodemus itu dari orang yang berpendidikan, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang sembarangan. Nikodemus itu memiliki, coba di zoom. Nikodemus itu memiliki kredibilitas yang luar biasa, ya. Ini julukan saya Pastor Manual. Apa-apa. Daripada saya kepanasan. Ya. Nah, Yesus bilang kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya kalau orang itu tidak dilahirkan kembali, ia tidak berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ngelihatnya aja enggak, apalagi masuk. Nah, kata Nikodemus ayat 4 kita lihat. Apa katanya? Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Pikirannya orang Farisi satu ini begitu cetek, begitu dangkal. Dia tidak mau membuka hatinya, masih degil, ya, masih degil sekali.
Apa yang Yesus katakan? Ya, apa yang Yesus katakan? Katakan ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, nah kita melompat dulu, ya kita melompat dulu. Ayat yang ke yang katanya kamu ini pengajar, saya lupa ini. Kamu ini pengajar Israel tapi kamu tidak. Ayat 10 ya Pak. Yuk, engkau adalah jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Masih tanya dia, bagaimanakah mungkin terjadi ya hal seperti itu. Nah, di sini Yesus berkata, engkau tuh pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal ini. Otomatis Nikodemus karena orang Farisi, dia lebih tua dari Yesus, mungkin sekitar parubaya 50-an 60-an umurnya. Tapi Nikodemus tidak percaya akan hal itu. Ya, inilah yang namanya, saya namakan ini memang tidak ada poin-poin tapi seperti bercerita saja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Nikodemus ini imannya masih dangkal sekali. Bahkan hampir-hampir melompat dalam gelap seperti iman para imam ahli-ahli Taurat. Mereka tidak percaya akan pemberitaan yang Yesus beritakan kepada mereka. Hati mereka degil, hati mereka keras, tidak mau terbuka akan kebenaran Allah. Padahal di kitab Yesaya sudah dikatakan bahwa Mesias harus menderita. Mereka pikir Mesias akan datang sebagai kemuliaan yang besar dan luar biasa. Itu memang akan terjadi, tetapi untuk kedatangannya yang kedua kali. Sayangnya ya, orang-orang ahli Taurat itu pada waktu itu tidak mempercayai apa yang Yesus katakan. Hati mereka telah ditutupi dengan ketidakmurnian. Ingat baik-baik, Yesus menyinggung ahli Taurat. Mungkin dari sekian ratus ahli Taurat dan orang Farisi, ya, mereka ini hanya 1-2 orang yang murni hatinya. Dan itu pun mungkin bukan pejabat. Balik lagi pejabat. Ya, apalagi pejabat gereja. Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini ahli Taurat disinggung sama Yesus, disinggung sama Yohanes Pembaptis, bahwa mereka berdoa di jalan-jalan, di persimpangan jalan. Karena di persimpangan jalan kebudayaan pada waktu itu orang suka berkumpul. Entah ngapain kah, wah imamnya mendoakan. Begini-begini dengan gaya-gayanya, ya kan? Saya tidak tahu lah gayanya bagaimana. Dengan kata-kata yang panjang-panjang, ya. Artinya tidak dalam kemurnian lagi ketika mereka melayani. Dan itu yang dikecam oleh Yesus. Hati para imam pada waktu itu tidak lagi murni di hadapan Allah. Itu yang membuat mereka, waduh Yesus ini gimana sih? Ada Yesus, semuanya ke Yesus. Hilang job kita, Le. Ya, habis job kita ini. Dan nggak ada uang nanti kita. Ya, nah gara-gara kepentingan pribadi, gara-gara popularitas, gara-gara iri dengki. Gara-gara apa lagi? Pengikut. Gara-gara perhatian yang tidak lagi kepada imam dan orang Farisi yang minta petunjuk. Tetapi kepada Yesus. Pada waktu itu, ya. Disinilah yang membuat juga Nikodemus, ya. Ya, saya tidak mengatakan Nikodemus itu makan dari uang haram, tidak. Tetapi Nikodemus itu hatinya sudah tidak murni pada waktu itu. Makanya dia ketemu Yesus dan hatinya
dimurnikan. Lihat bagaimana apa yang Nikodemus alami setelah berbicara dengan Yesus. Karena menurut kisah setelah Yesus disalibkan, yang banyak berpartisipasi untuk menyelamatkan mayat Yesus waktu itu adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Ya. Nah, di sini ayat yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Maksudnya apa ini lahir dari roh? Ya, kita lihat dulu di sini Bapak Ibu Saudara. Maksud yang Yesus sampaikan ketika ia menyampaikan kepada seorang Farisi ini supaya hatinya terbuka. Setiap orang yang mau melihat kerajaan Allah harus lahir dari air dan roh. Artinya dia mengalami kehidupan baru. Yang kita sering sebut tuh newborn. Newborn ya. Lahir baru. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa lahir baru dan dibaptis selam ketika dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Itu yang jadi masalahnya. Ya, saya sangat menyarankan kalau Anda mau dibaptis selam, ya, bukalah hati Anda. Buka benar-benar. Apa yang firman katakan jangan di skip, jangan dilewatkan. Supaya ketika firman itu ditabur, itu membersihkan bejanamu. Itu membersihkan Bapak Ibu Saudara, hatimu, pikiranmu yang selama ini disesatkan dan melompat ke dalam gelap. Iman yang melompat dalam gelap. Iman yang hanya mengandalkan pikiran sendiri. Gak mungkinlah Tuhan datang ke kamu dan berbicara. Itu hanya perjanjian lama. Nah, itu pikiran yang sempit. Iman yang hanya mengandalkan pikiran sendiri. Sedangkan Tuhan berhak berbicara kepada Anda dan saya kapanpun dan dimanapun. Amin. Iya. Nah, yang dimaksud dengan lahir baru di sini ya adalah jangan sampai kita melewatkan yang namanya dibaptis dari air dan roh, dari air dan api. Yohanes Pembaptis waktu sebelum Yesus datang, dia membaptis dengan air. Untuk tanda pertobatan. Bukan untuk keselamatan, bukan. Untuk tanda pertobatan. Yohanes hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias. Hanya mempersiapkan jalan supaya orang-orang itu tanda pertobatan. Setelah ketemu Yesus, diharapkan dibaptis selam untuk tanda keselamatan. Beda. Dua itu hal yang berbeda. Ya. Ketika kita dibaptis selam di dalam nama Yesus, itu kita dimatikan kedagingan kita bersama dengan kematian Kristus. Ketika kita diangkat dari air, itu sama dengan kita mengalami kebangkitan hidup yang baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Amin. Ya. Nah, sekarang tergantung kita lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Seharusnya ketika kita sudah dibaptis selam, harusnya kita menuju kepada perubahan hidup. Anda menjadi orang Kristen tidak mengalami perubahan hidup, itu namanya sia-sia. Yang kedua, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sampai kita tidak mengalami perubahan hidup. Di gereja, tugas kita adalah mensupport satu dengan yang lain, juga mensupport diri sendiri untuk kita mengalami perubahan hidup. Yang dahulunya kita hidup dalam kedagingan, hidup di dalam dosa. Ketika lahir baru, kita sudah mulai meninggalkan, bahkan tinggalkan itu semua. Dan kita menuju kepada Kristus. Dan ketika Yesus mengatakan kamu juga harus lahir dari roh. Artinya ada api yang turun membakar rohmu. Supaya rohmu menyala-nyala. Jangan sampai rohmu tidak menyala-nyala. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kita nggak boleh melayani dengan rasa malas.
Baik itu melayani pribadi maupun melayani pekerjaan Tuhan. Ya, di sini kita lanjut ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu itu saya umpamakan mewakili semua ahli Taurat dan orang Farisi dan orang Saduki. Dia berbicara kepada Nikodemus. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Pada waktu itu di zamannya Musa, ketika ada di padang gurun baru keluar dari tanah Mesir, ya, di padang gurun itu bangsa Israel membuat berulah, mereka komplain nama Tuhan, mereka menggerutu, mereka memaki Musa, mereka memberontak dan sebagainya. Tuhan marah. Tuhan marah, lalu Tuhan mendatangkan ular berbisa. Entah itu ular derik, ya kalau nggak salah sih ular derik ya. Tahu ular derik ya? Yang ekornya bisa berderik gitu. Nah itu kan racunnya ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Itu kalau saya lihat di National Geographic ya, pernah ada yang dipetok pahanya, padahal dikit aja racunnya, nggak sampai masuk gitu. Itu bengkaknya minta ampun, syukur dibawa ke rumah sakit dan nggak jadi diamputasi. Langsung dibawa bengkak merah semuanya. Syukur nggak sampai ke sini, segera ditolong dan bisanya berhenti sampai di situ. Ya, gimana kalau dibiarkan zaman perjanjian lama? Karena perjanjian lama dan perjanjian baru ketika sudah dipatok ular derik udah pasti mati. Belum ada obatnya pada waktu itu. Karena di sana belum ada yang namanya akar bajakah kuning. Kalau tahu bajakah ya? Ya, akar bajakah kuning tuh di Kalbar dipakai untuk penawar racun. Jadi orang-orang di kampung itu bawa air kuningnya itu di botol. Kalau nanti dipetok kan nggak ada ular derik di sana. Tapi yang berbahaya adalah kobra, king kobra, yang satu lagi adalah ular cincin api apa yang itu tuh. Lalu yang keempat ular weling. Itu bahaya sekali. Tahu ular weling? Weling, bukan wuling loh ya. Itu bahaya. Promosinya bahaya maksudnya. Ya ular weling. Ada tuh cari di internet ular weling. Itu di Kalimantan tuh banyak itu. Di Palangkaraya juga banyak. Saya kan suka dulu nonton yang orang mancing. Ya kan. Lalu dia lihat ular weling di situ. Ya, bahaya ini. Racunnya sangat berbahaya, mematikan gitu ya. Itu bahaya sekali. Sama dengan king cobra sama. Jadi ular weling itu ada warna hitam, lalu kayak ada warna kuning-kuning di sininya. Ah, itu bahaya. Hah? Anjaliwan. Oh, bukan andaliman ya, Pak. Anjaliwan. Nah, ular anjaliwan itu bahaya. Makanya kalau dipetok mereka langsung minum akar bajakah kuning. Masalahnya pada zaman Mesir enggak ada bajakah, apalagi di padang gurun. Boro-boro ada tanaman. Iya kan? Iya Bapak Ibu Saudara. Ketika ular itu memetok, Musa dapat komando dari Tuhan, kamu buat patung membuat ular tiang ya, membuat ular tembaga dan menaruhnya pada tiang. Jadi kalau ada yang dipagut ular, tok gitu ya. Orang itu harus melihat ular tembaga itu ya. Kira-kira tingginya sekitar 20-an meter kah? 18 meter kalau nggak salah. Ditinggiin, ditancap gitu ya. Menjulang ke atas. Nah, kalau orang itu patok, tak, langsung dia cari. Mana. Woi, mana? Ada lihat, baru dia ngelihat, enggak jadi mati. Itu di zamannya Musa tuh begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, maksudnya Yesus menyampaikan ini gimana sih? Itu seperti analogi. Kalau Musa meninggikan
ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Siapapun yang terkena sengat dosa harus memandang Tuhan. Katakan amin. Sengat dosa bisa menyengat kamu sampai engkau mengalami kematian kekal. Tapi ketika engkau memandang Tuhan dan berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti menolong engkau. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena di padang gurun itu seperti pasir-pasir begini, ularnya bisa bersembunyi di dalam pasir. Lalu tiba-tiba nginjak, dia watak. Nah udah ya. Kalau waktu itu Musa bilang diambil dulu tiangnya. Bentar pinjam dulu. Di sana ada pasien. Woi mana nih hilang udah mati dia. Ya Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya pada zaman itu. 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan olehnya. Terkadang saya pikir Tuhan, kenapa ya Yohanes 3 ayat 16 ini? Yesus berkata seperti ini bukan kepada semua orang. Kan Yohanes 3 ayat 16 ini kan sangat terkenal, betul nggak? Hampir tiap Natal inilah temanya. Waktu kita kecil selalu begitu ya kan? Temanya begitu. Diundang ke SMP ini, ke SD ini temanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu ya diambil untuk tema Natal. Padahal waktu itu temanya bukan Natal. Ya, temanya dia lagi berhadapan dengan orang Farisi, ya. Yesus lagi mengajar. Yesus juga mungkin sedikit berdebat dengan Nikodemus, berapologet. Ya. Tetapi saya merenungkan Tuhan, apa yang Tuhan maksud ketika Yesus berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada Nikodemus. Kenapa Yesus harus berkata kepada Nikodemus tentang ayat ini? Ya, karena ayat ini begitu sangat terkenal. Siapa sih orang Kristen yang nggak tahu ayat ini? Coba kita nggak usah lihat Alkitab. Ya, kita bilang karena begitu kasih akan sehingga. Nah, pada hafal semua. Ya kan? Saya merenungkan Tuhan. Apa maksud Tuhan ya? Kok Tuhan ngomong kepada Nikodemus apalagi tentang ayat ini? Pasti Tuhan tahu ayat ini bakal terkenal. Betul gak? Loh dia bisa melihat masa depan kok. Amin? Iya. Ya. Karena saya pikir, ya Tuhan ya. Kenapa gak ngomong sama semua orang? Hai umat Allah dengar ini baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa cuman ngomong sama Nikodemus? Satu hal yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak memandang jabatan Nikodemus. Tuhan tidak memandang apa yang ada pada Nikodemus. Tetapi Tuhan mau ketika ayat ini disampaikan. Maksudnya adalah engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. One on one dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Nikodemus sendiri dan Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Hanya Nikodemus dengan dia. Bagaimana murid-muridnya tahu? Karena ya bisa jadi murid-muridnya di sana agak jauh dengar sedikit. Dan dia tahu dan Roh Kudus mengingatkan ketika mereka menulis Injil ini. Kemungkinan besar di sini mereka ngomong berdua. Di situ ada Andreas. Kan Yohanes yang tulis, betul? Ayat ini nggak ada di ayat yang lain, nggak ada.
Hanya di Yohanes. Yang lainnya mungkin lagi ngapa kayak di rumah Nikodemus. Ya, satunya lagi ke WC, satunya lagi lihat kolam ikan. Ya kalau ada kolam ikan. Nggak tahu. Tetapi yang Tuhan mau adalah bertemu muka dengan muka, mengalami perjumpaan pribadi. Supaya engkau mengerti betul begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia orang itu tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia tidak menyukai terang itu. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Paling hanya ada gradasi saja. Nggak bisa bersatu. Bukan ini soal bukan warna. Tetapi ini soal kehidupan. Kehidupan kegelapan, kehidupan di dalam terang. Ini bukan soal warna. Kalau warna putih dicampur warna hitam jadinya apa? Abu-abu. Iya kan? Iya. Makanya hidup di area abu-abu itu berbahaya. Sebab enggak putih, enggak juga hitam. Dia menganggap apa yang dia perbuat netral. Iya kan? Biar aja Pak, aku menyukai sesama jenis itu netral kok. Because I love Jesus katanya. Wah. Ya. Apalagi? Biar aja Pak, saya judi tiap hari. Saya kan cari uang. Saya perlu, ya kan? Di firman Tuhan kan enggak juga disinggung tentang hal itu. Kurang baca firman dia. Ya, enggak boleh perbuatan daging itu enggak boleh. Ya kan? Kerjaannya tiap hari ya pinjam duit sama teman. Ya kan? Tanpa pernah balikin. Ya, karena dia punya prinsip. Teman yang tulus pinjam dulu 100. Aduh. Saya ingat waktu saya kuliah. Teman saya sering sekali minjam duit. Saya kasih aja. You perlu berapa? 50 ada gak Fa? Ada. Ya, banyak duit nih. Ya kasih aja 50. Perlu berapa lagi? 20 ada gak? Belum makan aku ini. Yalah, sama-sama kita pemain piano kan? Ya, cuman waktu itu dia belum terkenal Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih. Ya, tapi saya enggak pernah bilang, balikin dong duit gue. Enggak, saya enggak mau. Ya, saya belajar. Ya, pernah pinjam 100, 200. Ada lagi pegang uang pas 500 untuk bayar kos. Dia bilang, pinjam lah Fa. Berapa? Gope 500. Wah, ada ini. Wah, besar juga nih. Waktu itu besar Bapak Ibu Saudara. Tahun 2011 lumayan ya. Ya udah, pinjamin aja dah, kasih. Ya. Udah lama nggak dibalikin. Udah, jam aja lah. Ya kan? Tapi tetap berkawan. Akhirnya dibalikin juga. Gitu. Karena saya mengerti keadaan dia. Saya bilang, Tuhan, saya tahu orang ini suatu saat akan sejahtera hidupnya. Dia akan bahagia kok. Ya, pintar main musik gitu loh. Jadi saya tidak memandang kekurangan dia, saya hanya memandang pribadinya begitu berharga di hadapan Tuhan. Ya, biarpun saya hanya makan beli nasi sama sayur aja. Nasi sama sayur waktu di Jogja itu bisa 3.000. Bisa makan gitu loh, nasi sama sayur. Sayurnya saya bilang, Bude sayurnya minta 2 ya. Tempe, sayur tempe sama sayur kacang panjang. Sama nasi, sama kuah. Nasinya agak banyak, lapar nih. Oh iya, berapa? 3.000, udah bayar. Iya kan, 3.000 kan? Pulang makan ya.
Uang masih sama dia, biarin aja udah, yang penting bisa makan. Sekarang dia ngajar di Kalimantan Timur. Wah, muridnya sudah 80, hampir 100 muridnya. Kaya nggak? Kaya dong, iya kan? Mainannya, wah dia baru nikah. Wah senang saya. Suatu saat dia pasti akan bahagia. Bener gitu loh. Ya, dia bahagia, ya kan? Dia ingat nggak? Puji Tuhan, enggak. Tapi nggak apa-apa. Ya, karena saya tahu orang ini akan ini. Tapi saya bersyukur, kenapa? Ternyata Tuhan sudah kasih saya karunia untuk bernubuat. Tahu masa depan orang. Itu sejak saya kuliah. Itu yang saya perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena kita hidup di dalam terang. Kemarin saya datang ke Pontianak. Mas saya bilang, wes lah mas katanya. Kamu itu udah pijit aja sana, pijit. Ya, tak kasih duit nanti. Ya kan? Kan bayarnya sekitar 80.000, dia mau kasih uang sekitar 200.000. Saya bilang sama mbak sama mas itu, aku nggak mau, saya bilang. Seumur hidup saya nggak pernah dipijit sama orang kecuali satu, Mas Budi. Itu waktu di Pontianak, dia rekan kami kerja sama-sama full timer. Waktu itu dia supervisor. Dan setelah dia pijit saya, sampai sekarang sudah 7 tahun berlalu, saya tidak pernah dipijit orang, saya bilang begitu. Kenapa? Setiap kali ke panti pijit, mohon maaf, image saya selalu buruk. Mohon maaf, saya nggak mau. Tuh Pastor Eni tuh sering, ayo layang mami temenin. Gak. Saya paling takut yang namanya menyentuh dosa perzinahan, percabulan. Entah kenapa nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Paling risih kalau ada cewek dekat. Ngapain sih? Iya, nggak mau saya. Paling nggak bisa. Itu mas sama mbak saya itu ketawa kayak apa. Ya. Karena waktu 4 tahun yang lalu juga orang-orang teman saya di pegawai pemerintahan mereka bilang, waduh mas kami sih udah puas dah ke panti pijit. Lu ngapain dipijit? Emang tiap hari? Ya minimal seminggu 3 kali. Ngapain? Ya begitulah, tahu sendiri ya. Hah? Saya bilang, sejak saat itu image saya, gak bener ini. Ya, memang sih ada yang benar gitu loh, tapi saya sudah gak mau. Tapi di sini saya bersyukur. Ya, walaupun saya dipandang bodoh oleh dunia. Wah mas ini, sok suci. Ya memang gak bisa kayak gitu. Saya nggak mau menyentuh-nyentuh yang kayak gitu. Ya, makanya enaknya adalah ketika saya kemana-mana, istri saya sangat percaya sama saya. Dia nggak ragu-ragu lagi. Ya, saya lihat teman-teman saya yang di pemerintahan, aduh, mereka tuh, ya begitulah. Kasihan istrinya menderita juga ya. Ya udahlah, itu pilihan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya sudah bilang, jangan kau berbuat cabul ya. Mas saya bilang, ya nih pendeta lo, jangan lo kamu lo. Digituin ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Saya di sini bersyukur ketika saya hidup dalam terang, semuanya nampak. Amin. Ya, semuanya nampak, jelas. Dan saya melihat lagi dalam pelayanan, enggak semuanya di dalam terang. Mohon maaf ya, enggak semuanya di dalam terang. Saya melihat bagaimana orang-orang yang menciderai dan mencelakai saya tahun lalu. Mereka juga pecah sendiri. Dan saya lihat di Pontianak, ya, mereka juga pecah sendiri yang menyerang saya. Nah, tuh, ya, mengusir hamba Tuhan. Aduh, saya telepon begini, kenapa kok bisa gitu? Ya sudahlah, oh ya wes lah. Sabar aja lah, saya bilang. Ya mau gimana lagi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya semuanya kembali ke urusan. Saya bilang sama Pak Robin Bukartini. Saya bilang sama yang lain. Ya, kalau kita dimurnikan, kita siap mengemban tugas. Saya adalah salah satu hamba Tuhan yang tidak mau diatur-atur oleh jemaat. Nggak mau. Itu sudah nggak sehat namanya. Ya, saya bilang saya nggak peduli.
Mau orang support kek, mau enggak kek. Yang penting saya melakukan hal yang benar, katakan amin. Kalau kita hidup benar, Tuhan yang support kamu. Manusia boleh meninggalkan kamu. Kapanpun, dimanapun, gak peduli. Tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalin kamu. Bilang kanan kirinya, kalau kamu murni, Tuhan tidak akan tinggalin kamu. Bapak Ibu Saudara, Anda sedang berhadapan dengan orang yang dimurnikan dan mau murni. Ngomongnya apa adanya. Amin. Tidak ada embel-embelan. Ya, termasuk siapapun anak-anak AMD. Enggak ada pandang bulu. Mau kaya, mau sederhana, biarin. Saya bilang sama anak rohani saya yang di luar sana. Enggak usah pelayanan dulu, baik di morning prayer maupun di mana, enggak usah dulu. Karena kamu sering bolong morning prayer. Apalagi alasan kamu hari ini. Pastor, alalam. Udah enggak usah lagi. Sudah cukup kesabaran saya ini. Mau dididik? Mau. Nah, bagus. Saya enggak pandang bulu. Kalau saya pandang bulu, enggak murni gereja ini Bapak Ibu Saudara. Banyak loh gereja-gereja yang hebat-hebat. Pemain musiknya hebat-hebat. WL-nya hebat-hebat. Ngerokok lah. Mabuk minum lah. Dan semua jenis. Dia takut kehilangan. Kalau gerejanya sepi. Gereja kita adalah gereja yang mau dimurnikan oleh Tuhan. Apa gunanya kamu ramai-ramai di sini? Tapi kalau kamu tidak punya hati yang tulus kepada Tuhan. Lihat ini. Kalau kamu hidup di dalam terang, semua perbuatan dosa itu nampak. Sehingga kalau kamu berbuat dosa, kamu ditegur. Kamu dibina. Kalau di dalam kegelapan, kamu dibina terus, dibina sampai dibinasakan. Tapi kalau dalam terang, terus akan dibina, dituntun. Biar diomel-omelin. Biar dimarah-marahin. Biar diskors kek, biar di apa kek. Kamu aman di situ. Saya mau bilang kepada kamu, ya, kepada Bapak Ibu Saudara semua. Anda tuh aman di sini, katakan amin. Setuju nggak kalau saya diemin aja? Nggak tegur lagi dosa-dosanya. Mau doa kayak mau enggak kayak biarin aja deh. Mau nggak begitu? Nggak mau kan? Saya pun nggak mau begitu. Ada nggak hati kepingin biarin aja ya. Mungkin dalam 2 minggu nggak usah ditegur, nggak usah diingetin lagi. Udah doa belum, udah ini belum. Ada nggak pikiran begitu? Ada. Itu udah biarkan aja 2 minggu, 3 minggu, setahun, sebulan. Gak usah digituin. Mereka memang harus didisiplin. Wah, pikiran seperti itu. Ya, nampaknya benar. Tetapi di dalam Tuhan itu kurang benar. Bahkan tidak benar. Firman Allah berkata apa? Kasih itu harus yang nyata. Jangan tersembunyi. Teguran yang nyata menyelamatkan orang, katakan amin. Makanya jangan bosan-bosan kalau ditegur ya. Pak, Bu, kemana ini? Kok tidak doa? Kok nggak puasa? Kok nggak baca firman? Aduh pastor, itu kan. Itulah saya ini udah merosot nih pastor. Baca firman pun 1 ayat. Ya enggak sih 1 ayat. 1 pasal, itu udah berat rasanya. Enggak seperti yang lalu-lalu. Ayo Bu, jangan seperti itu lagi. Bangkit Bu. Ya kemarin itu saya kesaksian. Ini anak-anak rohani saya dulu. Mereka minta didoakan ketika saya datang. Saya duduk. Kita doalah. Ya, saya lihat kamu ini enggak usah diterawang aja, dari matamu aja udah kelihatan. Tekananmu begitu berat. Kamu enggak ada sukacita. Memang udah dibaptis. Tapi semuanya masalahnya di otak kamu. Bukan di setan, ya. Orang Kristen itu kadang-kadang ini serangan setan nih, serangan setan. Kadang-kadang pikiran kita yang buradul. Makanya setan masuk. Ngerti gak di sini?
Jangan nyalahin setan terus walaupun ya memang udah kodratnya sih disalah-salahin gitu kan. Makanya jangan kayak setan. Ya, jangan kayak setan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bilang begitu. Ya udahlah. Kamu lagi gini nih, kamu lagi gini-gini. Betul? Iya Mas. Ayo kita doa. Ambil kantong. Saya bilang, ambil kantong. Dia ambil kantong. Suaminya, kan 3 orang. Suami istri, satunya temen cewek yang pernah saya doakan. Kita berempat di situ di sebuah perumahan di komplek. Ya, dan di situ saya bilang ambil kantong. Suaminya bilang, oh Mas, saya sih kalau pelepasan enggak pernah muntah. Kita buktikan nanti. Saya bilang gitu. Duduk mereka kita nyanyi. Murnikan hatiku Tuhan seperti hatimu. Yang satu baru aja genjreng. Udah. Yang satu belum lagi. Masih. Malu-malu nih dalam hati. Ya kan jaim nih. Orang Palangkaraya datang ke sini jaim dia. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggamanmu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaanmu. Yang kedua kali mulai mengalir air mata. Yang ketiga kali suaminya mulai. Makin kenceng kan saya nyanyi kan. Murnikan hatiku Tuhan. Makin kenceng saya nyanyi. Ngelihat iya kan kita hamba-hamba Tuhan ngelihatnya begitu kan. Masa makin kecil. Makin besar murnikan hatiku. Ya biar tahu rasa dia. Ya. Akhirnya doa. Mereka pelepasan muntah semua. Ya. Itu capcay, itu kangkung keluar semua. Saya pikir mereka belum makan, ternyata udah makan. Semerbak, wangi. Tapi gak apa-apa, yang penting mereka lepas. Setelah itu mereka kesaksian. Mas, suaminya dulu kesaksian. Saya tuh heran ya. Saya tuh gak mau nangis, gak ada mau nangis. Kok tiba-tiba menetes air mata ini? Kenapa Mas? Saya bilang, itu artinya Roh Kudus tuh ada di sampingmu bahkan di dalammu. Dia menjamahmu. Dia ingin engkau berubah. Ayo jangan merokok lagi kau ya. Kasihan anak istrimu di rumah. Iya Mas, siap. Pertobatan itu harus dibuktikan. Istrinya juga begitu. Temannya juga begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam terang, maka semuanya akan disingkapkan. Coba dalam gelap, nanti malam ini dimatiin semua nih. Bisa nggak nampak apa-apa kita. Tapi kalau terang begini, kita semua nampak. Ya, artinya adalah ketika kita tahu bahwa kasih Allah begitu besar, kita harus seiring dengan Tuhan. Kemana Tuhan mengajak kita melangkah, kita mau taat. Nikodemus, ya, menurut catatan Alkitab di akhir hidupnya, dia sangat setia dengan yang namanya Yesus. Katakan amin. Dia menjadi pelaku firman. Dia berani untuk dikucilkan. Wow. Karena dia mengalami perjumpaan. Dia mengalami perjumpaan pembicaraan dengan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Saya yakin dan percaya pasti Anda ingin berubah. Amin. Cuman yang terkadang dagingnya katanya masih kuat. Ya memang daging itu mengikat. Ketika kita menanggalkan kedagingan kita, itu menyakitkan. Menyakitkan sekali. Kalau saya mau menanggalkan kedagingan saya, wah itu menyakitkan sekali. Saya bilang sama Pastor ini tahun 2014-2015. Saya berhenti aja ya jadi full time. Saya perbaiki diri, saya ke Jakarta, kalian di sini, saya cari duit di sana.
Itu 2014-2015. Dia doa. Karena kalau saya sudah ngomong, pasti jadi. Saya nggak main-main kalau ngomong. Saya harus, kalau ngomong itu harus jadi. Itu saya. Ya, kadang-kadang saya juga, aduh, saya ini kok orangnya nggak main-main sih. Cobalah sedikit-sedikit main-main gitu loh. Ternyata saya orangnya nggak main-main, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah dapat tawaran sana sini. Saya sering sama istri saya. Dia doa puasa 1 bulan. Akhirnya saya tiba-tiba nggak ada minat ke sana. Dan masih aja jadi full timer waktu itu. Ya, kalau kita ini hanya hidup dari pikiran saja, kita bakal jatuh bangun. Tapi kalau kita hidup, tahu prinsip firman, kita mau taat dan kita meninggalkan kedagingan kita nggak akan jatuh bangun. Itu aja prinsipnya. Relakan dirimu dibentuk. Relakan dirimu untuk hidup di dalam terang. Relakan dirimu untuk engkau mengalami lahir baru. Jangan hanya di foto saja engkau sudah di lahir baru. Gini, di kolam renang ya kan? Gini. Lalu gini. Nah fotonya kayak gimana saya juga gak tahu lah. Ya, ada banyak foto-foto Bapak Ibu Saudara di situ ya. Kadang-kadang saya lihat foto baptisnya gitu. Lucu-lucu juga ya. Ada yang nangis, matanya satu begini. Ada yang baru gini langsung dia nangis gitu ya. Tadi gini. Ya udah. Itu jadi momen. Tapi jangan hanya di foto. Tapi di kehidupan nyata harus kita terapkan. Bilang kanan kirinya, ayo jadi manusia baru. Kemarin saya bertemu dengan rekan-rekan saya sepelayanan. Mereka bilang, kami yakin makin lama abang makin berkembang pelayanannya. Mereka bilang saya seperti itu. Saya bilang amin. Kami yakin gereja abang pasti makin maju. Saya bilang amin. Karena mereka melihat buahnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau hanya orang melihat, gereja apa sih cuman di rumah. Karena mereka nggak bisa ngelihat masa depan. Kalau kita pemimpin kita bisa melihat masa depan. Karena apa? Anda ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin yang besar di masa depan. Saya bernubuat 1 orang, Anda itu berkapasitas sebanding dengan 1.000 orang. Artinya Anda akan satu pemimpin, di bawah Anda bisa 1.000 orang. Dari 10 sampai 1.000 orang. Tergantung Anda memperbesar kapasitas Anda. Mulai itu dari sekarang. Gereja ini akan besar. Gereja ini akan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jangan sia-siakan waktu untuk hidup di dalam kegelapan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita hidup dan mengenal Dia sebagai Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kita, kita mengalami kelahiran baru dan kita memiliki paradigma yang sejalan dengan prinsip Allah dan kita hidup di dalam terang. Jangan lagi bilang tidak ada harapan. Jangan lagi bilang, udahlah ini semua selesai. Jangan bilang udahlah ini gak akan bisa dipulihkan lagi. Cobalah kita periksa perkataan kita. Sudahkah perkataan kita ini sejalan dengan prinsip firman Allah? Gak mungkin saya berubah lagi, gak mungkin saya sembuh lagi. Gak mungkin keluarga saya mengenal Tuhan. Gak mungkin anak saya berubah, gak mungkin orang tua saya mengenal Yesus. Udah memang seperti ini. Ubah paradigma itu, katakan amin. Mulai hari ini tugas kita adalah bangkit. Katakan bangkit. Ya, jangan cuma bangkit, usir setan itu. Enggak. Tapi bangkit. Kamu tidak akan bisa mengusir setan kalau dirimu tidak
bangkit. Gak akan bisa. Saya mau kasih tahu ya. Jangan terkesima dengan orang-orang yang berkarunia roh. Dalamnya hati orang itu kamu tidak tahu. Nampaknya, dia, Saya ketawa kemarin ngelihat pendeta tiba-tiba, ini keyboardis, pendetanya jalan. Bahasa roh kan, dia lihat keyboardnya, shush, wah gitu kan, keyboardis saya lakukan, tapi dia nendang keyboardnya terpelanting, rusak keyboardnya, aduh Tuhan. Allah Roh Kudus tidak seperti itu. Ya biasa orang kulit hitam kan begitu, ya, yang di Afrika sana. Kalau udah berkarunia, luar biasa dia, ya. Maksudnya ekspresinya, begitu ya. Itu keyboardnya langsung dicampak dia. Tapi dia tendang keyboardnya, pecah keyboardnya. Ya, habis dia nanti ganti rugi keyboardnya itu ya. Adakah begitu? Enggak begitu. Roh Kudus itu tertib. Memang bisa menggelepar-gelepar orang. Tapi Roh Kudus pegang kendali. Amin. Ya saya ketawa-ketawa juga kadang-kadang lihat orang-orang kulit hitam seperti ini nih. Ya. Ya seperti itulah Bapak Saudara. Jangan terkesima dengan orang-orang yang berkarunia roh. Jangan mengkultuskan mereka, jangan. Jangan mendewakan mereka, jangan. Ini kalau enggak didoakan Pastor Alvan atau Pastor Eni nih, enggak serak, enggak abdol. Jangan begitu. Enggak boleh begitu, ya. Kami enggak takut yang namanya kehilangan. Maksudnya tuh orang pergi pindah. Saya mau bilang ini baik-baik. Kalau Anda tidak merasa cocok, boleh cari mana gereja yang cocok. Silakan. Mana hamba Tuhan yang cocok. Gak apa-apa, mau lepas dari kita gak apa-apa. Tapi gereja ini akan tetap berjalan. Gereja ini akan maju terus. Gereja ini akan besar. Gereja ini akan mencetak orang-orang. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Sekarang tinggal Anda saja. Ya, saya maklumi terkadang jemaat goyang. Jemaat mungkin rada gegabah. Ini gimana sih nasib gereja ini? Kok pos PI terus? Tuhan sudah kasih jalan keluar kok. Ya, makanya saya bilang pilihan saya adalah pilihan Tuhan. Udah titik. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya melihat yang di denominasi satu semuanya berpolitik. Yang ini agak jauh dari politik. Tapi tetap sama. Yang ini tahu. Yang itu udah tahu. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya enggak mau main-main sama gereja ini kalau Tuhan sudah panggil. Saya akan kerja habis-habisan. Saya mau jalan keluar, saya enggak mau main-main. Dan saya enggak mau dipermainkan. Lagi-lagi Tuhan bilang, manapun kamu pilih, aku restui. Makasih Tuhan. Nanti kalau orang ini lepas gimana Tuhan? Kamu punya siapa kata Tuhan? Aku punya Tuhan. Udah habis itu Tuhan enggak ngomong lagi. Makanya saya tidak takut Bapak Ibu Saudara. Gereja ini tidak tergantung 1-2 orang atau siapapun. Tapi saya juga mau bilang gereja ini juga enggak tergantung saya. Karena gereja ini punya Tuhan, katakan amin. Percayalah ketika engkau berada bersama dengan Tuhan. Semua akan nampak. Semua akan jelas. Saya yakin dan percaya engkau pasti akan berbahagia ketika engkau belajar dari Yesus. Kita bisa belajar dari nabi-nabi lain bisa. Dari tokoh-tokoh Alkitab lain bisa. Tapi utamanya kita belajar dari Yesus. Bilang kanan kirimu, kamu pasti diberkati. Cerita dikit, kemarin Bu Kanwil bilang, Pastor Alfa itu apakah tidak ada lahan lagi di Kalbar? Ngapain harus ke sana?
dalam hati, Tuhan, kapan orang berhenti komplain dengan saya? Ini bukan masalah lahan. Ini masalah panggilan. Ya, ini masalah panggilan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan panggil ke sini, kita selalu manis. Iya dong, selalu manis dong. Biar nggak punya duit, selalu. Biar gula habis, selalu manis. Biar gasnya habis. Ya memang di pastori gas lagi habis. Jadi pas masak air tadi pagi, kok nggak hidup? Tak tak tak, oh habis. Jam 6 pagi lah belum buka nih toko, ya kan? Selalu manis. Ya, sukacita tuh Pak Robi bilang sukacita, rugi nggak sukacita. Sekalipun mungkin, tapi ini saya tolak dalam nama Yesus. Tapi sekalipun kami ditolak di sini, tetap manis. Walaupun nanti Tuhan utus kemana misalnya, tetap manis. Tapi saya percayalah, ketika kita berbuat benar, ya Tuhan akan tuntun kita. Ya, dan saya percaya Anda tidak akan menolak kami. Amin. Iya, kami tidak khawatir Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita memilih denominasi, ini antara iya dan tidak nih. Pelayanan ini. Gitu loh. Ini akan timbul perbedaan dan sebagainya. Ya udah silakan. Yang penting saya selalu manis. Kemurnian itu mahal harganya. Banyak orang hanya memperhatikan yang di dunia yang nampak. Tapi mereka tidak memperhatikan jauh di depan sana. Saya melihat di depan sana kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kami. Kalau kami mengalami kemuliaan, pengerja-pengerja, umat-umat Allah yang kami bimbing, mereka juga akan mengalami kemuliaan. Memang harga itu harus kita bayar. Ya. Jadi wah, saya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk jalan keluar, dan saya melihat bagaimana Tuhan memimpin kepada yang namanya tuntunan roh. Nikodemus, kita kembali lagi. Waktu itu dia belum mengerti. Tetapi ketika Yesus sudah diangkat oleh Tuhan, barulah Nikodemus mengerti apa yang diperbincangkan. Mungkin hari ini engkau tidak terlalu mengerti akan hal ini. Tapi firman itu ditabur di hatimu. Nanti dia akan bertumbuh dan dia akan tumbuh dan berbuah. Dari buahnya itu barulah engkau mengerti. Amin. Iya. Yang penting syaratnya cuma satu sih. Ya, cuma satu. Hati yang mau dibentuk dan berdoa. Ingat ya, pastor gak pernah minta harta kekayaanmu. Yang pastor minta cuma apa? Udah tahu kan? Ya, kalau gak doa, aduh. Tapi ketika dia datang beribadah, dia doa, senang kita. Kalau dia gak beribadah, gak datang, sedih kita. Dari sini saja engkau harus bisa menilai hamba Tuhan seperti apa kami ini. Mengerti di sini? Ya. Orang-orang hamba-hamba Tuhan di Jakarta sana sudah pada kalut kalau jemaatnya gak kasih persepuluhan. Kalau kita gak gitu. Kamu mau kasih ke, enggak kasih ke, kita tetap mengasihi kamu. Karena kalau kamu memberikan persembahan, itu harus dari hatimu dan hidupmu yang benar dulu di hadapan Tuhan. Bu Debbie Basir bilang, percuma kamu kasih persepuluhan kalau kamu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Iya, saya setuju dengan Ibu Debbie Basir. Karena gereja kita bukan gereja mata duitan. Memang perlu operasional semuanya. Tuhan bisa kok bukakan tingkap-tingkap langit. Kemarin saya kesaksian sedikit. Tiba-tiba saya pingin banget cek rekening. Ya. Sekali saya cek rekening, ada yang transfer sekian, 1,5 juta. Siapa ya, saya lihat. Wah, saya WA dia. Benarkah ini? Kayaknya kamu salah transfer, saya bilang. Enggak, saya enggak salah transfer.
Semoga pelayanan kamu semakin diberkati. Amin. Terima kasih. Saya bilang. 1,5 juta lumayan, bisa beli beras, bisa beli minyak, gas. Lupa tadi gas. Apalagi saya bilang begini, ini untuk bayar anak sekolah dan juga untuk keperluan dapur. Saya langsung transfer istri saya ya. Siap katanya. Saya langsung transfer istri saya sama bukti-buktinya. Kan perempuan harus perlu bukti, screenshot. Saya kirim ke dia. Dalam hal keuangan kita harus jujur sama pasangan kita. Enggak boleh ada, udahlah ini keuangan saya, keuangan kamu beda. Enggak boleh begitu. Saya dengan istri harus terbuka. Ya, dari Kalbar ke sana udah kerja. Gak dapat apa-apa, yang penting bisa pulang aja lihat mama di sana. Sama ngawasin tukang untuk cat rumah, nanti mama mau tinggal di situ. Ada duit, ya udah cat aja. Mumpung tukangnya murah, mau bantu gitu ya. Cuman ngecat doang. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Enggak dapat apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting bisa pulang dulu. Mengunjungi orang tua. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau sama seperti Yesus. Dimurnikan hati kita di dalam Tuhan. Dia begitu baik. Dia tidak pernah mengingat kesalahan kita. Murnikan hatiku Tuhan seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggamanmu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, murnikan hatiku Tuhan seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan, murnikan hatiku Tuhan seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat.
Hamba-Mu telah menyampaikan firman ini Tuhan. Biar setiap kami belajar daripada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Yesus. Engkau memberikan teladan buat setiap kami. Bahwa kami harus hidup di dalam terang. Kami harus dilahirkan kembali. Lahir baru. Dan kami harus dibaptis dengan air dan api. Tuhan, biar kami mengalami itu. Sebab kami mau melihat kerajaan-Mu. Kami mau tinggal di dalam kerajaan Allah. Bapa berkati umat-Mu. Tolong mereka yang saat ini mereka kesulitan, mereka mengalami masalah dalam hidup mereka. Bapa, biar Engkau datang menyelesaikan itu semua. Sebab kami tidak sanggup tanpa Tuhan. Biar kami hidup memurnikan, Kau murnikan hati kami Tuhan. Kami hidup dalam kemurnian hati kepadamu. Kami mau melayani Engkau, kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Murnikan hatiku. Saya kembalikan kepada WM. Silakan duduk. Diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Berkatilah tangan mengumpulkan persembahan ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kembalikan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membacakan pengumuman. Kita ada pada hari kita ada doa api setiap hari Senin sampai hari Minggu jam 1:30 malam. Untuk linknya ada di WA. Juga morning prayer setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 4:30 pagi. Terus hari Selasa kita ada doa base camp jam 16:30 di base camp. Terus hari Kamis kita ada AMD kelas, terus latihan musik khusus untuk anak muda. Hari Jumat kita ada komsel onsite pukul 18:30 di base camp. Dan hari Sabtu kita ada komsel online jam 1 siang. Dan hari Minggu kita ada ibadah raya. Mungkin sekian pengumuman kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Jemaat silakan bangkit berdiri.
Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami boleh menikmati betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati cinta-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang menjamah setiap kami. Kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau mengerjakan keselamatan kami dengan setia Tuhan. Sebab kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Kau sediakan. Kami akan melihat kerajaan Allah yang Kau sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan setiap kami di tempat ini. Setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan seorang pun gugur imannya ya Tuhan. Ketika ada yang mulai lemah, Tuhan kuatkan Bapa. Balikkan mereka untuk mereka tetap semangat datang kepada Tuhan. Kami berdoa jangan seorang pun di antara jemaat-Mu yang imannya gugur, melainkan mereka tetap setia Bapa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa setiap umat-Mu yang mengalami kekurangan, Tuhan akan cukupkan di dalam nama Yesus. Yang bergumul akan masalah keluarga, pekerjaan, Tuhan tolong Bapa. Yang membutuhkan pertolongan-Mu hari-hari ini, biarlah kiranya Tuhan Kau turun tangan, memberikan pertolongan kepada setiap umat-Mu Bapa. Engkau membukakan jalan bagi mereka yang bergumul akan kesehatan Bapa. Hamba berdoa biarlah kesembuhan terjadi, mengalir kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Bapa yang terikat akan dosa. Tuhan lepaskan saat ini di dalam nama Yesus. Lepaskan Bapa mereka yang jatuh bangun dalam dosa. Lepaskan Bapa, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang ada tempat ini dalam keluarga mereka. Tuhan berkati keluarga demi keluarga. Berkati hubungan suami dan istri, biarlah damai sejahtera Allah mengalir. Hubungan orang tua dan anak pulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan saudara dengan saudara Tuhan pulihkan. Setiap yang ada mengalami kepahitan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa setiap anak-anak muda yang bergumul akan masa depan. Tuhan berkati, kami percaya setiap anak-anak muda yang hidup takut akan Tuhan, bahwa masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Tuhan akan sediakan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kami percaya Bapa, pegang anak-anak muda di tempat ini Bapa, agar mereka senantiasa berpegang dalam jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan mereka melenceng Bapa. Jangan biarkan mereka keluar dari jalur-Mu ya Tuhan, melainkan pegang setiap tangan mereka Bapa. Ketika mereka jatuh, Tuhan angkat kembali. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan kembali. Ketika mereka sudah putus asa, tidak berdaya, bahkan mereka tidak punya pengharapan, Tuhan Kau datang memberikan kepada mereka satu pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur berkati setiap anak-anak yang ada di tempat ini Bapak. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa, berkati tumbuh kembang mereka, tubuh jiwa roh mereka. Tuhan berkati anak-anak kecil yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak beribadah. Tuhan kemanapun mereka, Tuhan Kau tetap menyertai mereka. Tolong mereka Bapak, agar mereka ingat kembali kepada Engkau Bapak. Agar mereka ingat kembali untuk datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati gereja-Mu di tempat ini Bapak. Biar hadirat-Mu senantiasa mengalir di tempat ini, perkenanan-Mu senantiasa ada. Berkati Bapak Pendeta Sumerman beserta jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Engkau juga menguatkan, Engkau memimpin pelayanan yang Kau mengurapi dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, kita akan menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Biar kiranya berkat yang terbaik yang daripada Allah Bapa turun atasmu pada saat ini. Turun atas keluargamu, turun atas pekerjaanmu, usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Turun atas studimu di dalam nama Yesus. Engkau akan diangkat naik dan bukan turun. Engkau akan mengalami berkat-berkat yang terbaik
terbaik daripada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan kau alami. Engkau akan mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Dia mengasihi engkau. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Bahwa lumbung-lumbungmu tidak akan pernah kekurangan. Bahkan engkau akan diberikan kelimpahan. Engkau akan dibuatnya berhasil. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Engkau akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Terimalah segala berkat yang terbaik ini daripada Allah Bapa. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati.